Dengan apa kita sembelih? Bikulli muhaddidin, dengan setiap benda yang tajam atau benda yang keras, sifatnya keras. Mungkin kalau di dalam itu, di dalam syarah dijelaskan wal muradu kullu syai'in lahu haddun. Yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan adalah setiap sesuatu yang mempunyai keras, ya, haddun, tajam, punya ketajaman. Mana contohnya? Kahadidin, seperti besi, warisasin, dan seperti timah, wa khashbin, dan seperti kayu, qasbin, dan bambu, wa hajarin, dan kayu. Yaitu yang setiap benda yang tajam, ya keras berarti. Wa zujadin, dan kaca, termasuk kaca, kayu, timah. Kalau mau kita tambahkan tembaga, ya, tembaga, mungkin emas, perak mungkin, kan. Ya, setiap benda yang keras yang memungkinkan untuk kita memotong dua hulkum tadi. Jadi kulli muhaddidin, setiap benda keras yang tajam maksudnya itu. Kemudian ya jarahu, yang dapat melukai. Jadi benda yang keras, benda yang tajam yang dapat melukai. Jadi ya jarahu itu kayaknya dia itu jumlah sifat, ya, li muhaddid, merupakan kumpulan dari kata sifat untuk kata muhaddid. Ghaira azmin, yang bukan tulang. Tulang itu enggak boleh, walaupun itu memungkinkan untuk dapat menyembelih, tapi kalau sembelih dengan tulang enggak bisa. Wasinnin, sinnin ataupun sannin, sinnin, ya, gigi, wadhafrin, dan kuku, menyembelih dengan kuku. Kalau nyembelih kambing atau nyembelih hewan besar enggak mungkin dengan kuku. Kalau nyembelih burung kecil itu bisa saja terbayang kita, kan. Nyembelih pepil, kukutannya langsung. Apalagi kukunya tajam, kan. Kahadidin, ini contohnya banyak ini. Banyak itu kalau orang-orang yang saya teringat ada saudara saya kebetulan nembak burung senapan angin itu. Kebetulan burung kecil itu belum mati, ya kan? Jadi keberadaan pisau pun jauh dengan dia. Lantas apa yang bertindak? Kukunya langsung. Saya sama kukunya, nggak bisa sama kuku. Kahadidin, mana contohnya? Yaitu benda yang keras atau benda yang tajam, yaitu hadidin, seperti besi, wa qasbin, dan seperti buluh bahasa Acehnya buluh, seperti bambu, wa zujadin, dan seperti kaca, wa zahabin, dan seperti emas dan perak. Lakukan dengan benda ini. Fayahrumu ma mata bi thaqli ma asabahu min muhaddidin. Maka haramlah barang-barang, atau barang ini kata ganti dari hewan maksudnya, karena isim mausul itu kata ganti dari sesuatu yang sering kita sebut dalam bahasa Inggris itu it, kata ganti benda. Maka haramlah hewan-hewan yang mati dengan sebab menekan, memberatkan atau menekan barang-barang itu, barang anggota tubuh hewan itu maksudnya, kata ganti juga, dengan menekan barang yang mengenai ianya tekanan akannya barang, bimuhaddidin, dengan benda keras. Jadi matinya itu dengan sebab ada tekanan, cekik misal contohnya, kan. Kita tekan dengan benda, kemudian menyebabkan benda itu mati, ataupun dengan benda keras seperti tadi. Jadi matinya itu bukan disebabkan karena tajamnya dia, tapi karena sebab tekanannya itu dia matinya. Itu mungkin barangkali nanti mungkin ada dibahas dengan benda yang tajam gitu, kan. Jadi kalau dengan benda tumpul, ya mati memang, terpotong dua hulkumnya itu. Tapi matinya itu, terputusnya hulkum itu bukan karena tajamnya dia, tetapi karena kekuatan tenaga kita dalam memberikan tekanan sehingga menyebabkan dia mati. Nah, itu berarti haram untuk dimakan. Kalau yang di pasar itu kan, ya, biasanya tukang potong ayam. Iya. Setelah mereka potong, ayam itu kan belum mati. Iya. Yang masukkan ke dalam tempat perebusan ayam itu biasanya. Iya, iya. Situ, kan, untuk dibersihkan bulu. Untuk dibersihkan bulu. Biasanya kalau orang-orang yang jual ayam di pasar, karena jumlahnya banyak, ya, mungkin orang besar, kan. Itu saya lihat memang. Nah, rata-rata kalau yang mau dibersihkan bulu itu setelah dipotong, dia masukkan ke
tong besar yang direbus dengan air. Itu ayam masih gini-gini. Masih hidup. Ya, kan udah dipotong memang, sudah dipotong, tapi masih hidup. Kan nggak langsung mati ayam. Itu biasanya dimasukkan di tempat rebusan. Jadi bahasan di sini tadi yang barusan cara penyembelihan, syarat-syarat penyembelihan. Ketika hewan itu sudah mencukupi syarat penyembelihannya, putus dua halkum, jadi matinya itu bukan karena dipaksakan ditekan, tetapi karena matinya memang putus dua halkum, tapi masih ada gerakan-gerakan namanya harakat mazboh itu kan, gerakan yang akibat penyembelihan itu tidak masalah lagi tunggu. Cuma hanya mungkin barangkali kalau dia masih merasa, andai kata dia masih merasa sakit, itu lebih cenderung pada ta'dzib namanya. Ta'dzib itu mengazab, menganiaya kan? Menganiaya. Jadi unsur sahnya sudah sah berarti kalau memang sudah lengkap syarat-syarat penyembelihannya dengan benda tajam, sudah putus dua hulkum tadi. Kemudian dia masih hidup. Kemudian ketika hidup itu langsung dimasukkan ke perbus air itu udah nggak masalah lagi kayaknya. Karena syaratnya tadi adalah putus dua hukum. Kecuali ada pengecualian. Belum dipotong dua hukumnya langsung direbus. Nah, ini masalah. Ini masalah. Tapi di sana paling tidak ada unsur ta'dzibnya. Kita lihat saya membaca entah dalam kitab apa, sebenarnya dalam kita memelihara kehormatan hewan itu tidak boleh ada unsur ta'dzib. Malah entah di kitab ini juga, ini saya sudah lupa di halaman berapa, kita kan ini di belakang kayaknya. Ngaji pesantren halaman berapa nih? Halaman berapa? Ada di situ bahasan, ada pembahasan termasuk pada ikan. Pada ikan ketika kita memancing ataupun memancing ataupun kena jaring, itu kita harus selamatkan dia dari unsur penyiksaan. Karena biasanya kalau ikan itu begitu kita tangkap nggak langsung mati kan, segera harus kita bunuh untuk menghindari ta'dzib tadi. Ada unsur mengazab dia, menganiaya ya. Jadi pasar itu pukul. Ya, dipukul lah kalau ikan itu dipukul. Sebab kalau kita biarkan lama dia menggelepar bikin kan sayang dia. Dia butuh oksigen. Ya kan? Oksigen di air bukan oksigen di luar air kan. Dia butuh air sementara dia dalam keadaan hidup tersiksa. Lagu entok kok kuna tuh entok na dabay polok na yung lo. Begitu rumah mati. Jadi asalkan mungkin lengkap persyaratan penyembelihan, sudah putus dua saluran itu. Tapi mungkin daya tahannya kuat, ini masalahnya. Padahal dia pada saat itu nggak sadar lagi. Mungkin masalah ta'dzibnya. Iya, kembali kepada ta'dzib ya. Ya, pohaju kalau begitu kan. Kamu pernah mengalami di Bangkok kan? Potong korban ya? Ya. Kerbau itu sepertinya tidak putus ya, Bang. Iya, iya. Sehingga mau berdiri lagi. Iya, iya. Karena tidak ada yang berani melakukan itu, dia sampai kejitihan langsung. Kerbau sudah bangun, orang udah takut semua kan. Ya, saya sepak saya pegang kepalanya, saya potong terus. Jadi kita kata orang itu haram karena 2 kali potong. Kalau enggak berani orang. Padahal penyembelihan itu sudah lengkap di penyembelihan kali pertama. Ya. Penyembelihan kali kedua itu bukan lagi nyembelih namanya, untuk menghindari ta'dzib tadi. Supaya jangan dia tersiksa, teraniaya. Yang nggak boleh itu sembelihan kali pertama tadi nggak cukup. Cuma maksudnya ada 2 saluran tadi, cuma yang terpotongnya 1 saluran, terus disembelih lagi untuk saluran kedua. Itu yang mungkin barangkali pendapat mengatakan haram tadi. Tapi kalau memang kedua-dua hulkum itu sudah putus, lengkap persyaratan penyembelihan dengan pisau yang tajam, bangun lagi dia itu, penyembelihan itu menghindari ta'dzib. Untuk supaya jangan dia tersiksa gitu kan. Itu memang sudah sempurna belum? Kalau semisal penyembelihan pertama memang tidak sempurna, mungkin kejadian seperti itu. Karena kalau sudah putus 2 Maret itu nggak bakal hidup lagi. Nggak bakal bangun. Selesai keluar berdiri niatnya, berarti Maretnya nggak selesai. Nah, kalau misalnya diulang kedua kali, karena memang di kampung di saya ya haram 2 kali. Coba kita lihat matannya dulu nanti.
Kita kan harus berpanduan kepada referensi ya. Referensi. Matan yang sudah telah jadi kan nggak ada istilah dengan sekali sembelihan kan nggak ada. Iya, iya. Terpahami kan boleh, karena nggak ada ibarat satu sembelih harus selesai nggak ada. Iya, berarti jid 2 go. Berarti bisa 2 kali. Kalau memang tidak ada matan yang menunjukkan nggak boleh 2 kali, sembelihan kali pertama umpamanya. Nah, ini kejadian pas ini maaf ya, diangkup tahun kemarin diangkup penyembelihan kurban ini kejadiannya. Jadi sempat 2 kali disembelih. Ini malah bukan 2 kali disembelih karena pisaunya aja entah jatuh pisaunya, belum selesai penyembelihan entah jatuh pisaunya ataupun bergeser karena bergerak mungkin hewan itu kan. Kemudian pisaunya bergeser, tekan lagi ke tempat semula. Kemudian nanti ada bisik-bisik tetangga, itu udah nggak bisa makan lagi. Pas waktu didistribusikan, dibagi-bagi daging kurban itu ada bisik-bisik, nggak usah makan tuh, kasih saja sama orang. Ini kejadian di tahun lalu, tahun kemarin, tepatnya di Yangkub kan. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti ini kalau memang nggak ada matannya, kita lihat dulu matannya nanti, model-model penyembelihan ada nggak di depan ini, kita lihat dulu nanti. Nanti kita bilang, karena kita ini bercerita antara halal dan haram kan, ini sangat hati-hati betul kita ini. Apalagi kita menerangkan ke masyarakat. Kalau kita yang nerangkan, sekali kita terangkan, dah masyarakat langsung pegang kan. Kami malah turun mana? Luar beli seolah-olah ngemati. Meha lepas tali hidup dia. Bangkit lagi. Bangkit, digulingkan lagi, dipotong lagi. Udah dipotong 2 kali, hidup lagi 3 kali potong malahan. Itu kejadian di sekolah kami itu Nyata ya. Ya, tafadhal. Teringat di sini, teman, kalau masalah matan itu yang mungkin agak berat kan. Saya perlu kita cari. Tapi saya teringat waktu masih belajar dulu, kalau pendapat Imam Syafi'i memang betul. Jadi kalau jatuh itu pisau itu memang haram. Tapi ada pendapat lain yang dipegang oleh ulama adalah pendapat Abu Hanifah. Beliau mengatakan tidak haram, lanjut aja terus sampai putus keduanya itu. Cuman ini masalah matan ya, nanti siapa tahu nanti minggu depan kalau kita. Tapi seingat saya kalau kita berpegang kepada Imam Hanafi dibolehkan. Karena kan nanti jatuhnya kalau haram kan mubazir itu, apalagi kerbu. Karena ada maslahat lain mungkin kan, bisa kita bukan talfik pun mungkin kita pergi ke mazhab yang lain. Saya pernah mendengar seperti itu. Karena kalau hewan yang besar, kemungkinannya untuk hal-hal itu seringkali terjadi. Kalau hewan yang kecil memang mudah. Kalau hewan kerbau unta itu kemungkinannya putus 2 hulkum itu agak payah dan bisa terjadi memang hal-hal yang nggak putus. Terus haram kan lucu, banyak mudaratnya, tabzir dan sebagainya. Makanya ada pendapat mengatakan kita berpegang saja kepada pendapat Abu Hanifah. Nah, cuman mungkin nanti kita cari matannya, referensinya. Kita cari dulu referensi. Mungkin di depan ada, mungkin wallahu alam. Terus berikut, jadi matinya itu dengan gara-gara tekanan yang kita lakukan ke leher hewan yang kita sembelih itu, dengan sebab itu dia matinya, bukan karena dengan sebab putusnya itu dengan karena kuat tenaga kita untuk memutuskan, bukan karena tajamnya alat yang kita pergunakan. Itu haram. Min muhaddidin, daripada benda yang tajam ataupun selain benda tajam. Cengkekan misalnya kan, itu bisa jadi. Mana contohnya dia? Ka bundukatin, seperti peluru ya, peluru. Wa in anharad damu, kendati pun bersimbahlah darah, kendati pun berhamburan darah, kendati pun darahnya keluar, seperti bundukin itu tekanan kekuatan senapan angin itu. Senapan angin itu sebenarnya kalau dengan senapan angin kita menyembelih sesuatu atau melukai sesuatu kan nggak mati dia nggak akan keluar darahnya, tetapi karena kekuatan tekanan pada angin itu, bundukatin itu, sehingga menyebabkan dia bersimbah darah. Itu ayah rumu juga.
Tapi kata orang ini kan kalau sebagian tengku itu kan tergantung pada saat kita memulai penembakan itu. Kalau memang kita sebutkan bismillah udah halal katanya. Nah, sebenarnya bukan bismillah dengan bismillah, malah pengungkapan bismillah itu sunat. Yang wajibnya itu syaratnya itu yang wajib. Syaratnya harus dengan benda tajam. Itu kan berarti karena kuatan tekanannya dia. Dengan benda tumpul. Dengan benda tumpul matinya dan terlukanya dia bersimbah darah bukan karena dilukai benda itu, karena kekuatan tenaganya itu. Tentang senapan ini yang sudah jumpa matanya itu, kalau di Imam Syafi'i kemungkinan haram. Bahkan ada pendapat di kalangan Syafi'i pun menyatakan boleh. Kalau di Imam Maliki itu memang boleh. Itu dalam kitab apa Tengku referensinya Tengku? Nanti biar saya buka lagi. Oh ya. Saya pun yang pertama berburu menembak ini satu hobi saya. Ada kepentingan di situ kayaknya. Makanya karena dulu saya sering bawa senapan angin, kemudian banyak yang komen, masa tuh bunuh boleh Pak. Maka saya carilah beberapa matan untuk membolehkan hal ini. Ternyata ada pendapat yang membolehkan, karena yang berbedanya itu ini kan perlu diteruskan juga. Betul. Yang membedakannya bukan masalah angin atau tidaknya, tetapi khilaf pendapat ulama tentang mata anak bedil ini, apakah dia bagian dari benda tajam atau bagian tumpul. Sebagian ulama menyatakan itu benda tajam, yang mengatakan itu benda tumpul kiasnya kepada bedil zaman. Bedil zaman nggak kayak bedil sekarang anak tapi pantulan ya, bukan menembus, bukan melukai, tapi memantul. Itu bedil zaman masa sahabat zaman, bedili burung karet, anaknya tuh bulat, tepuk, tidak melukai, langsung benturan nina yang menyebabkan dia mati. Itu yang haram. Kalau bisa menembus itu udah dihitung benda tajam. Dulu pernah sempat beberapa tahun belakang saya dapat matanya itu, cuma karena udah sering nembak. Boleh. Jadi sekilas kita lihat dari segi efek ya, pengaruh daripada senapan angin itu, kita lihat faktanya. Ketika anak peluru itu menembus tubuh burung itu, burung kecil atau burung besar, itu darahnya ternyata nggak keluar, malah memperparah keadaan. Jadi darah itu bercampur langsung dengan daging yang ada sekujur tubuhnya, berwarna biru. Disinilah mungkin barangkali menjadi pertanyaan juga kan? Karena Iya. pemilihan itu terbagi dua ya. Yang pertama hewan jinak dan hewan liar. Kalau hewan jinak itu seperti yang kita bahas tadi, benda tajam harus putus dua mare, itu benda jinak. Kalau benda buas itu liar itu nggak harus putus mare. Burung punyur pek itu telik nggak kita potong lehernya sah. Jadi kita kembali saja ke fatwa MPU provinsi berkaitan dengan hewan yang dibunuh dengan senapan itu hukumnya haram kan? Haram MPU. Sudah keluar stunting stunning ya? Stunning itu membuat hewan itu jadi pingsan. Dipingsankan dulu, kemudian dengan senapan, kemudian dengan cara meracuni, itu hukumnya haram. Tapi itu misalnya juga, ini cara menyangkut hobi juga. Karena yang kata taruh antara pendapat MPU Aceh dengan matan kitab. Jadi MPU itu pun rujukannya matan kitab juga. Karena yang menjadi kalau saya ada matan kitab yang membolehkan, mungkin kita salah paham. tapi saya tasih itu di YouTube juga ada beberapa ustadz di YouTube mengeluarkan referensi yang banyak itu. Saya tengok membolehkan. Buya Yahya itu ulama besar itu. Buya Yahya, tapi Buya Yahya membolehkan. Ustadz Abdul Somad juga membolehkan. Karena itu liar maksudnya. iya, bukan hewan jinak itu kulit potong. Kita lihatlah dulu dalam YouTube. Kita nanti kan ini kan kita menonjolkan para sesepuh kita masing-masing ini. Saling mengadu para sesepuh ini kan. Jadi kita ini
Kalau untuk di Aceh dulu ya udahlah kita pegang aja dulu pendapat MPU dulu. Karena MPU itu terdiri dari yang membuka kitab itu para abu-abu kita yang ada di Aceh ini kan. Kalau membenturkan antara sesepuh kita itu udah repot kita nanti. Dah kita lanjutkan sedikit lagi. Kendati pun berhamburan darah wa abana atau abanu tuh abana kan ya iya wa abanar ra'su dan hilanglah kepala sampai kepalanya terputus ya sampai kepalanya terbanting hana mohoule terus putus kepala itu kan seolah-olah di situ ada tanda bahwa penyembelihan sudah sah. Karena penyembelihan itu kan di leher biasanya hilang kepala. Memisahkan antara kepala dengan badan gitu kan. Nah sekarang kepalanya udah putus. Kok nggak bisa dimakan? Namun pun demikian kepalanya udah putus. Kalau dengan cara seperti itu dengan benda tumpul tetap juga tidak sah. Hukumnya haram untuk kita makan. Ada lagi pertanyaan di sini. Tapi matanya nggak tahu juga entah di mana. Itu berkaitan dengan masalah kita nyembelih putus kepalanya itu. Tafadhal. Ternyata fatwanya nomor 6 tahun 2013 tentang tani. Tani ini sebelum disembelih dipingsankan dulu. Nah, itu dibius. Alasannya biar jangan sakit, jangan sakit. Yang kedua meracuni menembak hewan. Ini mungkin ke situ poinnya ya. Menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal, sehat dan higienis. Itu judul fatwanya. Langsung ke menimbangnya nggak saya baca, memperhatikan juga nggak saya baca. Memutuskan yang akan saya baca. Karena penyembelihan kan memutuskan ini. Pertama, pemingsanan atau stunning hewan dan sejenisnya hukumnya haram. Ya, jelas ya. Kedua, mengkonsumsi daging hewan dari hasil penyembelihan dengan metode pemingsanan atau stunning hukumnya haram. Nah, agak lama sedikit nih. Panjang. Tafadhal. Tembak langsung. Nomor 3, meracuni hewan dan menyembelihnya kemudian menjual dan mengkonsumsi dagingnya hukumnya haram. Mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru hukumnya haram. Kedua, kita kena mengkonsumsi hewan yang ditembak dengan peluru hukumnya haram. Oke, udah habis. Belum banyak sini. Saya bantah. Yang kedua ini penting, ulama provinsi tadi. MPU Aceh. Penjualan makanan, kosmetik dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan yang tidak higienis seperti mengandung formalin, borax, merkuri atau yang lain-lain berbahaya bagi kesehatan hukumnya haram. Hasil dari penjualan makanan, kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak higienis yang mengandung formalin, borax, merkuri dan bahan lainnya hukumnya haram. Bagi binatang liar yang tidak mungkin penyembelihannya secara normal, maka wajib diupayakan penundukannya dengan menjaga tingkat keringanan pelumpuhannya dan ada penyembelihannya yang syar'i. Tidak ada kena ya, tapi diusahakan di sini. Nah, kedelapan, khusus bagi binatang ternak yang tidak dapat disembelih secara wajar dan normal, ya, maka dapat disembelih pada bagian anggota yang memungkinkan. Habis. Itu cuma pertama. Bisa saya bantah, Ustaz? Ya, bantah itu NPU. Nah, maksudnya yang antum baca aja keliru. Iya. Cara membacanya keliru. Yang di atas itu yang nggak boleh diracuni, nggak boleh ditembak itu hewan yang bukan liar. Yang liar kan nggak ada dibahas tembak boleh atau enggak. Hewan liar, burung itu hewan liar, bukan yang biasa. Ayam potong betul nggak boleh ditembak. Bergonol. Itu jadi hewan yang ditembak.
dengan peluru hukumnya haram. Nggak ada yang sangat minimalnya. Nah, ini hewan liar masalahnya. Di bawahnya tadi hewan liar tadi. Itulah hewan liar merah dibahas tentang tembak atau enggaknya. Oh itu ya itu uji baca ulang tuh hewan liar. Hewan liar boleh, tapi diusahakan. Nah, Wajib diusahakan. Bagi binatang liar yang tidak mungkin penyembelihannya secara normal, maka wajib diupayakan penundukannya dengan menjaga tingkat keringanan pelumpuhannya dan Tembak di kaki. penyembelihan yang syar'i diupayakan. diupayakan. Tapi tadi ada apa juga di anggota mana saja? Ya, Ah, itu yang bawah. betul-betul Khusus bagi binatang ternak yang tidak dapat disembelih. Binatang ternak juga yang tidak dapat disembelih secara wajar atau normal, maka dapat disembelih pada bagian anggota yang memungkinkan. Itu biasanya kurban yang lari biasanya tuh. Ternak anak liar ada. Burung kali ya. Enggak, dia hewan ternak tapi mungkin udah liar. Iya. Enggak bisa lagi kita tunjukkan. Bisa di bagian mana saja. Iya. Berarti penundukan nih Tengku Ridwan berdasarkan ini penundukan yang ringan ini tuh. Diusahakan diupayakan penyembelihan dengan secara syar'i dan dia ditundukkan dulu. Tembak di kaki, menyocicim tembak dulu sayapnya gitu kan. Udah jatuh kemudian baru sembelih dengan secara syar'i. Kalau misalnya mati dengan tembak kan apa disembelih kan? Ini masalahnya hobi ini Tengku. Jadi maksudnya ini nih kita paham juga. Pembiaran jika memang gemuk bedil nih. Kenapa harus dijual? Oh, itu harus bukan tempe itu. Iya. Lagu anu tuh juga mengaruakan. Iya. Ngaruh giongan. Segenanci. Jadi posisi kuanggap ini seluruhin mana giongan untuk nakar juga. Jadi ya ruang modeli yang pertama pakai aring, yang kedua dikejar anjing, udah ya. Jadi posisi si kona aring ini ngekona romok ya, udah ya. Apakah gelihan walam lo, gelih tapi ngelemik pada dasarnya kadang gara-gara ngeikronkongan anu. Apakah itu dikatakan walaupun digelih romoki disebut dengan sembelihan syar'i atau dah di luar syar'i? Ini sama juga ini dengan menembak sini posisi. Arah. Kalau anu itu jelas boleh, kalau pakai tuyul lah boleh jelas boleh. Mau ke si kunyola ke nggak boleh? Nembak gerai sih masih. Memang dari sini sahmin Panah. Bundukan itulah peluru maksudnya. Peluru itu artinya ya tembak lah. Ya, peluru. Peluru zaman tadi. Bukan peluru sekarang. Zaman bulat ya. Bedai anak ya, sebenarnya bedai we. Lancip belum lancip we. Bunduk itu dulu bukan hanya kecil dia, tapi besar. Tapi ketepel ya. Kalau bunduk itu ketepel. Ya udahlah kita padai dulu sampai di situ. Gen makalah tunggu duan sebab iko gernguk kahe ger pasnya bedil kok ya masalah. Au dzubiha bikalin kayaknya. Ataupun menyembelih oleh ia seorang dengan benda tumpul la yaqta'u illa biquwwati dzabihi, yang tidak terpotong hewan itu hulkum tadi kecuali dengan mengandalkan kekuatan si penyembelih itu karena tumpulnya kan. Falidzalika yambagil isra'u biqat'i hulqumi bihaitsu la yantahi ila harakatil madbuhi. Dan karena itulah sepatutnya untuk menyegerakan tapi cepat, menyegerakan dengan memotong hulkum, batasannya dengan sekira-kira ukurannya la yantahi ila harakatil madbuh, yang tidak habis ianya penyembelihan hulkum itu pemotongan kepada harakat madbuh.
Artinya tingkat kecepatannya itu jangan karena lama kita proses penyembelihan itu sampai-sampai pas waktu kita letakkan udah nggak gerak lagi. Matinya itu karena lama pada tekanan. Nah, jadi kalau cepat itu kan pas waktu kita letakkan, begitu dia tergeletak kan masih ada mengkupur-kupur kemana. Masih gerak-gerak droi menangkan harkat madhbuh. Jadi harkat madhbuh itu gerakan-gerakan gara-gara penyembelihan. Efek dari penyembelihan itu kan masih gerak dia. Sakaratul maut, gerak sakaratul maut. Nah. Jadi kalau lama kali misalnya penyembelihan, kalau mungkin kita contohkan begini. Bokot tuh surya, bokot gimana nih? Sampai akhirnya pas waktu tergeletak dia udah nggak bergerak lagi. Karena matinya itu bukan mati karena diputuskan hukumnya tadi, matinya karena lama dia itu tersendat napasnya tadi. Ya, kemenan. Kalau menyembelih dengan benda tumpul haram. Ya, haram berarti. Karena dia mengandalkan kekuatan itu, kekuatan tenaga orang menyembelih. Ukuran tajam tidak tajam, itu uruf atau gimana? Tajam dengan tidak tajam itu kalau kita pikir dari matan yang ada di Isra itu tadi. Isra tadi. Kalau pas waktu kita letakkan, pas waktu sembelih udah terpotong, udah nggak gerak lagi dia. Itu berarti tadi ada penganiayaan, ada unsur penganiayaan. Jadi masalahnya ini mungkin barangkali sering kita sampaikan di beberapa tempat. Artinya begini, ini kita waktu sebelum kita menyembelih katakanlah kurban ini, itu hendaknya meh kita rapus, kita ikat kakinya. Maksudnya jangan berlama-lama di situ. Jangan berlama-lama di situ. Takbirnya pun panjang sekali. Ini hewan sudah kadang-kadang udah sakarat. Ya kan? Matinya dia itu bukan mati karena kita potong lehernya tadi. Dari sejak tadi udah mau mati dia. Tadi pun udah sakarat. Biasanya kemampuan hewan besar begitu dia terguling dia, itu cepat kali dia. Terbalik hatinya itu kata orang kan. Itu cepat kali biasanya kalau jatuh ke rak selokan persawahan tirp deh mati ya. Ini sengaja memang Allahu Akbar naru betul. Ini tunggu imam baca secara lembar doa ini. Polan. Naru bukan hanya sebut niatnya tunggu. Naru memang doanya Allahumma shalli ala kama shallaita ala sayyidina wa barik ala, dan panjang sekali. Nggak sakarat tunggu. Nah, inilah mungkin barangkali sebagai misalkan buru-buru usaha. ya. Ditembak belum sempat disembelih, dia meninggalnya dengan peluru itu gimana bisa dimakan? Itu yang tadi kayaknya tunggu. Yang tadi. Belum sempat kita sembelih, belum sampai disembelih kita sembelih kan? Kalau nggak sempat tadi gimana? Tadi kata tunggu ada di depan ya. Ya, sebab kita lihat dulu tadi. Qabla tamamil qat'i. Jadi kejadiannya itu sebelum sempurna sembelih udah enggak gerak lagi dia. Wa yahillul janinu, dan halalah si janin, itu anak dalam. Dengan cara apa dia halal? Bidzibhi ummihi, dengan penyembelihan induknya. In mata fi batniha, jika mati si janin itu dalam perut ibunya. Pas waktu kita sembelih ada anak dalam. Ini masalah haram disembelih. Ini pun ada semacam keyakinan kalau hewan yang sedang mengandung itu haram disembelih katanya. Itu mungkin pahaman-pahaman yang beredar begitu, tapi yang tidak ada rujukannya kan. Nah, tapi yang jelas hewan yang mengandung itu atau hewan yang bunting bisa disembelih. Dan malah anak-anaknya itu, anak dalamnya itu bisa dimakan juga kalau dia dalam kondisi mati. Aw kharaja ya. Ya. Jadi gerakannya itu sudah habis tadi Tengku. Karena lamanya kita mokoti kita sore, gerakannya itu sudah mati tadi. Sebelum penyembelihan itu selesai, dia sudah enggak gerak lagi. Karena saking lamanya. Itu ukuran Isra-nya tadi. Tadi kan dipercepat. Kenapa dipercepat? Supaya pas waktu kita geletakkan masih ada geraknya dia.
Ya kan? Karena tadi sampai dia tuh nggak gerak lagi karena saking lamanya kita proses penyembelihan tadi. Sebelum sempurna pemotongan tadi. Sebelum sempurna pemotongan dia sudah nggak gerak lagi. Itu berarti matinya dia itu bukan mati karena disembelih dia kan? Mati karena saking lamanya dia proses penyembelihan. Sebelum tamam qat'i, artinya sebelum sempurna terpotong tadi sudah nggak ada harakatnya lagi. Pas waktu kita taruhkan, ya kan, udah nggak ada lagi gerakan madbuhnya nggak ada lagi. Sebelum sempurna, ini kan kita proses ini sebelum sempurna, sebelum mungkin kita praktekkan betul. Sebelum sempurna putus halkum ini ya kan sudah mati karena beratnya tekanan tadi, karena lama, karena kita berlama-lama di situ sampai dia tuh sebelum halkum ini pun putus sudah pun mati dia, karena qabla tamami qat'i. Yang di atas itu kan kalimatnya yang bagi isra bi qatil khulqu Ya. bi haitsu la yantahi ila hattatil madbuh qabla tamamil qat'i. Yang bagi Israel biqatati khulqumi bi haitsu la yantahi ila harakatil madbuh qabla tamamil qat'i. Ya, jadi gerakan harkat madbuh itu enggak habis sebelum sempurna pemotongan. Kalau memang setelah sempurna pemotongan masih ada harakat, nah itu enggak masalah, berarti dihitung masih prosesnya cepat gitu kan. Kalau misalnya ini terlalu berlama-lama sekali, terlalu berlama-lama sampai harakat madbuhnya sebelum pemotongan selesai udah nggak ada harakatnya lagi. Harakatnya sudah habis. Oh, jadi haram berarti. Karena saking lamanya kan. Mokot pedinggilih kuri kenil ta. Anggilih kuri mokot tosornya. Halus gitu. Pas waktu kita udah tadi pun udah mati dia. Harakat madbuhnya sebelum terputus ini pun tadi udah mati gitu kira-kira. Jadi tandanya cepat, ukuran cepat atau lambatnya ketika kita potong, putus, kita geletakkan, kita buang itu masih ada gerakannya. Itu berarti masih perhitungan cepat. Sistem penyembelihan cepat. Anu apa tadi penjelasan? Validalika taklil untuk si validalika. Tadi kan maksudnya mungkin kami pun keliru menyimaknya tadi ukuran tajam di sini. Ukuran tajam belum bagi isra bisa seolah-olah itu taklil daripada ukuran tajam, padahal itu kan enggak. Validalika taklil yang lain, taklil untuk nggak boleh dengan benda yang tajam. Ya tumpul. Yang tumpul. Tidak boleh dengan benda tujuh. Itu di dalam ada jelaskan kayak itu ya. Di sini seolah-olah pikiran kami ini ukuran tajam. Ya. Ta'amul fi illatil madhkura fa inal hirmata bihi bil kalli la tadharu illatun fi tindighail isra. Betul, berarti bukan ilat daripada isra dia. Tapi ilat untuk apa namanya? Untuk tumpul tadi. Dan karena itu enggak boleh dengan benda tumpul, maka oleh karena itu begitu kira-kira. Segeralah kita untuk proses penyembelihan itu. Ya. Artinya karena benda tumpul itu lama dia. Iya. Lama menyembelihnya, sehingga begitu selesai menyembelih, Ya udah mati Enggak bergerak lagi ya. sebelum sempurna sembelihan itu. Iya. Dia udah mati duluan. Jadi kalau yang benda tajam biasanya sebentar ada yang tarik ke atas, tolak ke bawah, terus sekali lagi minimal kena lepas berat ya. Itu harakat harakat sakaratul maut tadi ya. Itu cuma 3 atau 5 kali lah kalau orang mengatakan dia begini kan nggak lama-lama ya. Kadang-kadang ini lagi bukan rumor, pendapat yang beredar bahwa syarat penyembelihan itu jangan ditarik. Gitu kan, ini di masyarakat lah ini. Nah, ini di masyarakat. Jangan ditarik tapi ditekan. Gitu kan? Ada ya? Ada saya dengar-dengar di lapangan. Kalau sembelihan tarik duluan, nggak sah dia. Harus ditekan duluan dia ke bawah. tergantung alatnya. Nah, karena menyembelih ini ada upaya untuk menekan gitu kan. Katanya gitu kan. Tapi kalau ini udah putus saja 2 hulkum tapi udah halal kan.
baik tarik ataupun tekan. Biasanya kalau kami kan karena saya insya Allah sering, saya lebih suka menunjukkan Iya, iya. karena kita orang timur biasanya kita kecil, tangan kita kecil, kemudian posisi barang ataupun senjata yang kita pegang itu biasanya standar lah, artinya tidak terlalu berat. Dan pisau-pisau kita bisa pisau standar, bisa 200.000, 150.000, itu pisau-pisau yang nggak luar biasa tajamnya. Jadi kalau pisau Jerman itu yang harganya 4 juta, itu memang model tekanannya putus dia. Karena yang dari saya pengalaman biasanya yang dari bawah dulu. Iya. Karena di sini Lagi pula kalau di bawah, harakat nafsi tadi. darahnya nggak terbang, kita keluar ke bawah ya. Tapi kalau dari ini, gue terbang itu kembali. Mungkin metode metode beli. Cuman orang kita awam mengatakan kalau ditarik, kalau ditekan katanya bukan disembelih, dipotong katanya. Potong dan membeli beda. Enggak, kalau potong ini tuh, Gitu. Nah, itu potong. Kalau ini Kalau gini, kalau gini, itu sembelih katanya. Itu Tapi yang jelas mungkin barangkali begini aja. Asal putus hulkum dah. Baik ditarik, ditekan, kaedahnya. Ini 2. Tambah sunatnya kan? hulkum itu 1 sama mare atau 2? 2 kan? 2 hulkum. Jadi hulkum dan mare kan? Bukan hulkum aja putus. Itu urat nafas dan urat makan. Urat nafas, urat Berarti kata-kata kuli sini putus seluruhnya. Seluruh hukum ya. Seluruh mare putus. Ya. Tadi salah surah tikik. Kemudian berikut au kharaja fi harakatil madbuhin, ataupun keluar si janin tadi pada saat harakat madbuh, pas dia sedang untuk menghentakkan kakinya, keluar anaknya kan, melahirkan di situ. Wa mata halan, dan mati si janin itu seketika, tetap halal. Halal, baik itu mati dalam perutnya pas waktu kita bongkar, mati di dalam, halal, ataupun pada saat kita sembelihkan, pada sembelih kemudian keluar dia pada saat gerak menghentak-hentakkan kakinya, keluar anaknya tadi melahirkan, halal juga. Karena induknya udah duluan disembelih gitu kan. Yang enggak halal gimana? Sebelum disembelih lahir. Nah, itu yang enggak halal ya. Kalau matinya itu pas saat proses penyembelihan sudah selesai, baik mati di dalam ataupun mati di luar, udah selesai berarti halal. Cuman masalahnya kita nggak sanggup makan, itu lain cerita. Ada sebagian orang haram katanya, karena itu menjijikkan. Nah, itu lain cerita lagi kan. Haramnya itu bukan karena haram li syar'i, bukan haram pada pandangan agama, haram dari sisi menjijikkan. Bagi orang yang nggak jijik, apa nggak bisa. Ame janggut ame. Nah, kemudian amma ghairul maqduri alaihi bi tiranihi aw shiddati udwihi. Adapun selain hewan yang tidak dikuasakan alih di atas hewan itu al-maqdur, al-i'lam itu kan al-i'lam mausul kan? Al-i'lam mausul kata ganti dari hewan. Artinya hewan yang tidak dikuasakan atas penyembelihannya. Bitiranihi dengan sebab terbangnya ataupun sangat kelut. Sangat liar ya. Ataupun sangat liarnya wa hisyan kana aw insiyan, hewan liar ada ia ataupun baik itu hewan liar ataupun hewan jina. Mana contohnya? Kajamalin, seperti Jamal, Bang Jamal. Ya. Kalau Ustadz Uas katakan kalau Jamal cantik, kalau Jamal onta gitu ya. Jangan salah panggil orang. Kalau manggil orang Bang Jamal harus dipanjangkan. Kalau Bang Jamal, Bang onta berarti. Beda-beda tipis ya. Seperti Jamal, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk disembelih dengan secara normal. Nah, ini yang penting sekali nih. Ini beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Bintang, tahun kemarin atau tahun sebelumnya,
ketika hewan itu mau disembelih, dieksekusi, lantas hewan itu lari, lepas. Jadi terhalang penyembelihannya, harus dijinakkan, harus diusahakan. Ini kalau kita merujuk kepada pernyataan di kitab ini, itu nggak usah susah-susah kita untuk ikat, normal, ya kan? Mah kunyuret cang, gitu kan? Wah kunyur langsung. Nggak usah susah-susah kita cari pak polisi untuk ditembak entah apa kan. Kemudian berikutnya, berarti tinggal kita angkat dagingnya. Ini pasti nih setiap daerah di TV itu kalau kita nonton penyembelihan hewan itu, inilah solusinya. Solusinya nggak usah susah-susah kita nangkap sembelih secara normal lagi. Nah, tangkap, bagaimana caranya? Kita tunggu umpamanya di tempat dia biasa lewat, tunggu, hantam aja sama tombak, udah selesai kan. Nabi. Jadi nafarin, ataupun yang tidak memungkinkan, ini contoh yang untuk tidak memungkinkan untuk kita sembelih normal. Jadi nafarin, gerombolan hewan yang melarikan diri. Seperti yang di TV itu, gerombolan hewan kerbau liar di Afrika itu kan. Nggak mungkin kita sembelih dengan secara normal. Syaridan itu juga sama artinya dengan nafar. Syaridan artinya taukid ganda ya. Taukid ganda juga artinya melarikan diri. Walam yatayassar Walam yatayassar luhukihi halan. Yang tidak mudahlah untuk mengejarnya seketika itu. Menyusul menangkapnya ya. Yang tidak mudahlah untuk menangkapnya seketika itu. Harus butuh proses, harus dijinakkan lagi lama, ada proses lama. Itu langsung aja diproses bagaimana semestinya. Bagaimana kaifa amkana. Ya kan? Terus wa inkana. Gimana itu? Sekalipun ya. Yang tidak mudahlah untuk menjinakkannya, menundukkannya luhukihi itu seketika. Harus butuh proses. Wa inkana sekalipun lau sabara sakana. Andai kata orang itu sabar, tunggu sebentar, sakana dia tetap. Pelan-pelan begitu. Namun pun sedemikian nggak usah tunggu-tunggu. Kalau memang nggak memungkinkan untuk sembelih dengan secara normal, lari dia, bisa kita hantam sama tombak terus. Nggak usah dijinakkan berhari-hari lagi kan. Lau sabara sakana itu maksudnya. Kalau kita sabar, kemudian pelan-pelan kita jinakkan lagi, kasih garam banyak-banyak, ya kan, sakana dia tetap mau tunduk dia. Jadi namun pun demikian, kalau memang pada saat proses eksekusi itu tidak dimungkinkan untuk sembelih normal, langsung bisa sembelih dengan tidak normal. Cuma kita aja nggak tega kan. Nggak bisa ditundukkan, nggak bisa diikat kakinya, misalnya. Hantam terus pahanya, buang terpaha. Memang nggak tega aja kita kan. Masalahnya nggak tega. Ataupun tengkahan teronggoknya, bisa. Ini hukum kan. Ini masalahnya nggak halal nanti. Kalau begitu kita lakukan nanti banyak rumor yang berkembang di masyarakat. Mana halal itu katanya? Nggak disembelih, kok dibacok gitu kan? Kok ditombak? Ya, mungkin barangkali sosialisasi dulu. Sosialisasi kepada masyarakat kalau begini halal. Ini mungkin barangkali masih ada waktu, masih ada Jumat nih ya, masih ada Jumat. Dan ini pasti ada ini. Pas suatu saat kita penyembelihan pasti ada hewan yang melarikan diri. Itu dipastikan ada. Termasuk di Kecamatan Bintang pernah sekali itu. Tapi karena kita lambat sosialisasi, udah terpaksa ditundukkan. Akhirnya kerbau itu tertangkapnya udah habis masa berkurban. Kintuna rapung. Tang sangka kata dutununya tengku. Padahal dari sejak tadi kalau memang nggak bisa kita tundukkan, cara ngikatnya sulit dan segala macam, karena kerbaunya besar, gede, kita hantam aja kan, tombak aja, atau langsung dibacok lehernya kan bisa. Kalau ditangkap bisa melukai jadi batal. Ya. Ada kejadian di kampung, sangka lembu didike dipakai tali, jatuh lembu patah kaki. Itu halal kan nggak salah lagi jadi kurban. Sudah cacat.
Ya. Masyarakat nggak paham dia, makanya orang tuh sebenarnya hukumi mana baik-baikan kita tundukkan sama kita tekah. Bagian tekahan, kalau tundukkan secara paksa dia bisa melukai. Karena kejadian di kampung pernah jadi waktu luar kabin ini didike, waktu tengkam polok pukuti anu di jari haram nggak bisa jadi kurban. Satu lagi kalau nazar harus wajib diganti. Tapi cacatnya itu kena sebelum. Itulah nggak boleh. Kalau ibarat kita kalau cacat gara-gara penyembelihan itu nggak harus diganti. Makanya petugas kurban itu harus hati-hati ketika menjatuhkan lembu, gara-gara jatuhkan itu cacat, batal kurban. Hati dulu beli tupai keti, tebus ya, kurang. Itu dikit tebu kidingnya Indonesia ikut no. Iya, iya. Aku polok di ujung kukunya, ujung jari ya. Masalah. Terlalu berat menyiksa gitu ya, sebelum proses penyembelihan terlalu menyiksa sekali gitu kan. Dah. Kemudian berikutnya tidak mungkin untuk kita tundukkan seketika itu, boleh kita menyembelih bagaimana kaifa amkana, bagaimana mungkin untuk cara kita sembelih. Kemudian setelah hewan itu tetap waqudira alaihi, dan disanggupkan atas penyembelihan itu. Kalau dia sudah jinak baru kita sanggup. Enggak usah tunggu sampai kita jinakkan dulu dia. Pas waktu kita sembelih itu dia liar, ya kan? Dia enggak mau tetap, enggak mungkin ditundukkan secara normal, ya kaifa amkana. Wa in lam yakhaf, kendati pun seorang itu enggak khawatir alaihi atas hewan itu, oleh seumpama orang yang pencuri. Nah, ya kan? Walaupun kita merasa aman begitu, merasa aman dari tangan pencuri, hewan itu karena lepas. Nah, ya kan? Ini kalau lepas ini hewan ini aman lah ini, gitu kan? Enggak khawatir kita nanti ada orang yang mencuri mencuri hewan itu, tetap juga bisa kita lakukan penyembelihan segera. Sebab nanti begini, kalau hewan itu lepas, kita merasa tidak aman dari tangan pencuri, kan terpaksa harus kita segerakan untuk penyembelihannya dengan kita tombak. Ini kalau nggak kita tombak, ini lepas nanti ada orang mencuri nanti di belakang gitu kan. Kalaupun kita merasa aman, hewan itu liar, nggak diambil orang umpamanya, namun pun demikian bisa kita eksekusi langsung. Kaifa amkana. Fayahillu bil jarhil muzahiqi binahwi sahmin aw sayfin fi ayyi mahalin kana. Tuma in adrakahu wa bihi hayatun mustaqiratun dzabahahu. Mana tadi? Udah. Sebenarnya yang terjauh ini terperiduan ya. Fayahillu ya. Fayahillu bil jarhi, maka halalah dengan melukai yang dapat mematikan, muzahiki yang dapat membinasakan ya. Zahuqa, muzahiki yang dapat membuat mati luka itu, binahwi sahmin dengan seumpama panah, au saifin ataupun pedang, fi ayyi mahalin pada tempat manapun ada. Tsumma in adrakahu, kemudian setelah itu jika mendapatkannya seorang hewan itu, wabihi, dan dengan pada hewan itu ba bermakna fi, ba zarfiyah, dan pada hewan itu hayatun mustaqiratun, hidup yang tetap. Hidup yang tetap beda dengan hayatun mustaqiratun dengan harakat mazbuh. Kalau harakat mazbuh tadi hewan yang geraknya itu dengan gerak sakarat ya. Kalau ini memang gerak yang diusahakannya. Dia masih dalam kondisi untuk mengupayakan geraknya itu sehingga bergerak. Wabihi hayatun mustaqiratun, dan pada hewan itu terdapat gerak yang masih tetap. Dzabahu, menyembelih oleh seseorang hewan tersebut. Kalau kita dapati dia masih hidup, sembelih. Bisa bangun lagi begitu. Cuma hayatun mustaqirah. Ini hayatun mustaqirah itu. Ya, masih dapat lari lagi. Iya. Mustaqirah itu gerak kehidupan. Kalau kita biarkan dia nggak mati. Itu gerak mustaqirah. Kalau gerak madboh itu dia bergerak, tapi kalau kita biarkan 5 menit mati. Itu gerak madboh. Kalau gerak mustaqirah itu kalau kita biarkan dia masih hidup. Misalnya lagu manuk kepekim polok.
Kalau kita taruh di sakar masih hidup. Itu gerak mustaqil. Karena ada jawab syaratnya di situ zabahahu. Kalau Iya. ada apa? Hayatun mustaqarrah, zabahahu. Nih saya Kalau gerak Boleh. Kawan itu tadi Enggak di sini itu. Ini hewan liar. Ini hewan liar nih. Enggak boleh kias ke permasalahan tadi, ini liar. ini dia jadi. Kalau yang tadi gerakan menuju kematian, kalau yang tadi kan gerakan menuju kematian, kalau kita pahami kedudukan ini, gerakan menuju kepada kematian itu namanya harakat madbu. Kalau gerakan yang sifatnya itu bukan mengarah kepada kematian, dimatikan dulu baru mati, itu disebut dengan hayatun mustaqirah. Itu disembelih lagi kalau kita dapati dia masih hidup. Jadi terjawab ini mungkin barangkali masalah yang dialami oleh Tengku tadi, Tengku apa? Tengku Syakirin. Abi Syakirin SPDI. Kan? Jadi kalau memang kita dapati hewan itu memang udah kita pasang perangkap entah apa, kita dapati masih hidup, ya sembelih lagi kan. Kalau kita dapati udah mati, ya berarti haramun gitu kan. Artinya belum pernah kita lukai dia. Belum pernah kita lukai. Dia lari kemudian kena jerat apa namanya? Ring, perangkap atau kena jarum. Mati dia di situ. Jadi dia nggak kita lukai dengan senjata tajam tadi. Tapi kalau ada kata dia melarikan diri dalam kondisi luka, kita lukai, mati dia di situ, udah halal berarti kan? Fa in ta'adzara dzibhuhu min ghairi taqsirin minhu hatta mata ka'anis taghala bi tajwihi lil qiblati. Maka jika uzurlah penyembelihannya, uzur artinya keadaan bisa menjadikan sebagai alasan berarti dalam syar'i. Maka jika uzurlah penyembelihannya daripada tanpa kesengajaan daripada penyembelihan itu. Ya, uzur penyembelihannya, tapi penyembelihan itu tanpa ada uzur. Hatta mata sehingga mati. Dan kesi-kesi bahasa kita ni kah? Kesi-kesi banyak sekali actionnya penyembelihan itu. Lantas mati dia. Gitu kan? Dang perapus-rapus, kena tadi surah tadi ni. Ini surahnya dia. Rapus, dan rapusnya enggak cukup diikat kakinya di tempat kita ni. Masukkan kaki lagi ke selah kakinya kan? Apa? Kayu berutia sedih memang. Kemudian ditumpangi lagi ke atasnya, dikenderai kan? Naik barang 5 orang ke situ lagi, naik lagi pasang kayu lagi. Sungguh menyiksa itu. Padahal tujuan kita menyembelih dengan pisau tajam itu supaya dia enggak merasa sakit kan? Lantas kenapa kita sakit di sebelum proses penyembelihan? Terlalu berat proses menyakiti ini. Karena itu menjadi tradisi di daerah kita. Ini mungkin barangkali bisa kita arahkan masyarakat kita. Karena itu nanti berbicara tentang halal dan haram. Bayangkan kalau setengah mati udah hewan nih. Nah, setengah mati ini pernah kejadian nih kan? Pernah kejadian pas proses penyembelihan terjadi, berhamburan darah. Kemudian kita lepas kakinya udah enggak bergerak lagi. Nah, itu tandanya udah sejak tadi udah mati dia. Nah, itu enggak halal lagi. Jadi tanpa ada unsur kesengajaan, hatta mata sehingga mati hewan tersebut, ka anistaghala seperti seorang itu bersibuk menyibukkan dengan menghadapkan hewan itu kepada kiblat, untuk kiblat. Itu contoh, ini contoh yang tidak ada sangkut pautnya kesibukan itu dengan proses penyembelihan. Sibuknya kita dengan gara-gara lain gitu kan. Kalau sibuk kita itu dengan gara-gara ada hal-hal yang berhubungan dengan proses penyembelihan, menghadapkan kiblat, enggak masalah. Dengan kadang-kadang menghadapkan kiblat tap mati, ya enggak masalah. Itu ya. Itu namanya uzur kan. Dang-dang kita hadapkan ke kiblat, dah mati dia, terlanjur mati dia. Itu enggak masalah, lil kiblati. Au salli sakinin, ataupun menghunus sikin ya. Au salli sikinin, sikini, ataupun menghunus pisau. Dang-dang menyebut menarik kita menghunus pisau dari sarungnya, dah mati dia, enggak masalah. Halal.
Belum ada jawaban. Allah. Dari belah kan. Halla di bawah tegaknya. Di sinilah nih. Salli itu artinya menghunus pedang artinya. Salli itu. Makanya kalau ada orang selawat hari ini, gitu kan? Allahumma salli ala, ataupun sallallahu ala Muhammad. Allah menghunus pedang untuk Nabi Muhammad. Mau dipotong Nabi Muhammad sama Allah. Kalau suali aja, suali aja nggak ada tasyrik. Allahumma sholli. Kita lihat maknanya loh. Kalian kamu sini. Apa? Kalau soli pakai tasdid. Kalau soli aja. Sampai. Itu salah. Sampai. Sallallahu ala Muhammad. Allah mau bunuh Nabi Muhammad pakai pedang gitu kan maksudnya. Ya, membunuh pedang. Yang sering kita dengar. Baik di ataupun di Jadi memang kalau huruf shad itu dalam tajwid itu kan huruf sakal Ustaz ya. Shad, dad, ta, dha. Itu huruf sakal. Huruf saklun artinya huruf berat pengungkapannya. Mungkin saya sendiri ini Ustaz kan. Saya habis MTQ di Jagong dulu. Tapi kalau rahawat ya. Bawah ya. Rahawat. Itu ada teguran Ustaz. Rahawah ya. Kalau ini sianda dia rahawat. Ini jangankan orang kampung kita aja sulit nih shad nih kan. Begini tunggu. Aku sendiri mengungkap huruf shad itu sulit. KMTQ Jagong mana ya? Teguran dari Tengku Isa, Tengku Ikhwan, huruf shad itu tolong diperhatikan. Berarti di situ salah saya kemarin itu kan? Di MTQ itu. Kemudian kemarin saya tanya sama Tengku Mulyadi, ke Tengku Mulyadi, Mulyadi Gelurungi. Jadi kan huruf yang paling menonjol, sifat yang paling menonjol pada huruf shad itu kan safir namanya. Safir itu artinya mengungkapkan huruf dengan ada siulan halus. Dia ketajaman. Ada ketajaman istilahnya. Jadi saya tanya sama beliau itu, ini macam-macam. Ini karena huruf shad ini paling sulit nih pengungkapannya ini kayaknya kan. Tapi kalau menurut Tengku Mulyadi sistem pengumpulan lebih mudah kayaknya. Lebih mudah. Ini bukan bagaimana cara kita untuk membenarkan bacaan di masyarakat. Tekan posisikan ujung lidah dengan gigi seri bawah, gitu kan? Gigi seri bawah. Kemudian keluarkan desisan itu lewat celah gigi seri atas. Teori. Baru sebutannya shad. Mungkin kalau Walid kayak mana Walid? Cara pengungkapan huruf shad itu yang teorinya. Dia sebenarnya kalau huruf shad dia kan ujung lidah ke bawah. Ini Ustaz. Fadhal. Sesuai bidang. Tafadhal Ustaz. Ya. Itu pengujian makhrajnya kan apa namanya
hilang sifat keasliannya.